Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hipnotis Indonesia dengan saya Rohim dan saya Erwin. Dan kali ini kita akan membahas cara mudah memanfaatkan cara cepat memasukkan orang dalam kondisi hipnosis. Oke. Ya, sebelum ke sana kita harus paham dulu ya tentang apa itu hipnosis dan kondisi apa yang terjadi ketika orang dihipnosis. Ya, cara mudahnya ya, kalau saya biasanya dari mengakrabkan diri dulu dengan klien atau membuat kedekatan sehingga klien merasa terjaga atau terlindungi, nyaman begitu. Akhirnya dia masuk dalam kondisi like trend ya. Jadi dari situ sudah masuk kondisi hipnosis walaupun ringan. Dari situ baru diperdalam ke kondisi yang lain sampai ke somnambulisme. Nah, kalau Pak Erwin sendiri? Kalau saya sih di sini kan tidak ada dijelaskan apakah ini untuk tujuan hipnoterapi ataukah hipnotis biasa. Kalau hipnotis biasa berarti kan cara cepatnya tentu saja dengan melakukan rapid induction ya, atau induksi cepat gitu ya, rapid test gitu ya. Itu rapid test, tesnya diinduksi ya. Ya dengan rapid, dengan cepat gitu. Dengan cepat ya. Nah itu kan bisa shock induction. Videonya kan udah di-upload ya, mungkin Anda bisa nonton juga tentang shock induction. Kita kemarin ada beberapa dengan handshake ya, dengan jabat tangan, dengan flash paper juga untuk mengagetkan gitu ya, shock semacam seperti itu. Nah itu cara memasukkan lebih cepat ya daripada bisa, karena kan bisa macam-macam. Kalau tadi kan Mas Rohim mungkin untuk hipnoterapi, karena kalau hipnoterapi misalnya shock sih bisa-bisa aja, cuman kalau misalnya orangnya udah terlalu tua atau mungkin di terapi juga kalau misalnya pakai flash paper juga kan agak kurang etis semacam ya. Berarti kita harus melihat dari sisi usia juga ya, siapa yang menjadi klien, siapa yang menjadi subjek yang kita lakukan gitu ya. Nah, jadi tidak asal ya. Yang mungkin perlu menjadi catatan juga itu kan setiap baik itu hipnotis untuk permainan ya, stage street hipnosis ya, hipnosis panggung, komedi dan lain sebagainya, maupun hipnoterapi itu kan membutuhkan untuk bisa cepatnya itu kan tadi seperti Mas Rohim bilang ya tadi dengan memposisikan diri dan lain sebagainya, yang intinya itu adalah pre-talk. Kalau permainan kan pre-talknya adalah uji sugestibilitas ya, seperti itu. Mulai dari menyapa dulu, membuat orang menjadi nyaman ketika kita jumpai gitu ya. Jadi jangan membuat kesuraman ketika menghadapi klien. Pakai sesuatu yang membuat orang jadi takut, kabur, misalkan pakai tengkorak gitu ya. Kayak kalau tengkorak itu, kalau misalkan di situ orang-orang yang yang suka tongkrong mungkin dia nggak takut, tapi kalau orang-orang yang santai, orang-orang yang memang lagi butuh kenyamanan, tidak perlu ditakut-takuti ya dia akan kabur. Jadi di situ tidak akan terjadi cara cepat melakukan hipnosis. Perlu ganti baju dulu. Atau mungkin banyak pertanyaan yang semacam seperti ini gitu. Banyak yang melihat mungkin menonton secara langsung gitu ya, atau di TV ya untuk permainan gitu. Banyak para hipnotis itu melewati fase pre-talk yang dalam permainan mungkin uji sugestibilitas tanpa permainan dan sebagainya gitu. Nah biasanya saya selalu menjawab gitu ya, ketika misalnya ya di Indonesia sendiri ada tokoh hipnotis yang misalnya Romy Rafael atau Ferdian, ketika menghampiri Anda dengan kamera, dengan lighting, dengan kru semuanya ya untuk keperluan syuting gitu lah, semacam seperti itu, menghampiri Anda, kira-kira Anda mau diapain sih? Nah persepsi itu ya yang membuat dan dia tidak lari. Kan dia bisa melewati fase uji sugestibilitas gitu kan. Nggak mungkin dong orang didatangi oleh Romy Rafael dengan krunya, dengan kameranya segala macem gitu, mau ditawarin asuransi kan nggak mungkin. Pasti kan 90% lebih kan bakalan dihipnotis. Tapi orang itu nggak kabur, nggak yang yang lain aja gitu. Kalau tidak menolak itu kan berarti dia bisa melewati fase sugestibilitas, bisa langsung cepat, bisa langsung induksi, shock induction dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda sebagai pelaku harus Anda bisa menjadi figur ya yang dipersepsikan sebagai orang yang pantas untuk
mensugesti, atau artinya kita datang dengan orang yang pantas meliding ya. Ya, Meliding, kalaupun gitu. misalnya kita belum dikenal, belum terkenal Romi Rafael dan lain sebagainya, ya kita melewati fase uji sugestibilitas, nggak apa-apa. Nah, itu termasuk cara cepat dan mudah. Cara cepat aja. Cara cepat. Ya kalau cepat biasanya mudah. Mudah. Itu ya, dipahami ya dari sisi keakraban, dari sisi kenyamanan, dari sisi keamanan dari klien atau subjek yang Anda hipnosis, sehingga dari situ Anda cepat melakukan hipnosis, sehingga tidak terjadi penolakan dan akhirnya prosesnya lebih cepat. Mungkin ada tambahan? Saya rasa cukup sih untuk Cukup ya? paling ya belajar lah. Belajar lah, biar nanti banyak cerita tentang cara cepat melakukan hipnosis. Terima kasih, saya cukupkan dulu. Jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.